Silakan, siapa lagi mau bertanya? Silakan. Selamat pagi, Peter. Ya, selamat pagi. Saya akan bertanya, di kitab Kejadian itu katanya anaknya Adam, Kain, istrinya dari negeri seberang. Dari negeri seberang itu keturunan dari siapa itu? Padahal manusia pertama kan Adam dan Hawa. Oh ya, oke. Inti pertanyaannya, istrinya Kain itu siapa gitu toh? Karena kan Adam dan Hawa hanya punya anak Habel dan Kain gitu toh. Itu pun Habel sudah mati. Lalu mendadak kok Kain kok punya istri. Lalu istri Kain berasal dari mana? Begitu loh maksudnya. Kejadian bab 4 ayat 17. Tidak pernah dikatakan istri Kain itu dari negeri seberang ya. Hanya dikatakan lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi yang menetap di sana itu adalah Kain, bukan istrinya. Dikisahkan Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Jadi tidak ada kata-kata yang mengatakan istri Kain itu dari negeri seberang, nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya adalah siapa istri Kain itu? Karena di dalam kitab Kejadian hanya dikisahkan nama anaknya Adam dan Hawa itu hanya Kain dan Habel. Nah waktu Habel dibunuh melahirkan lagi namanya Set. Dan Set itu juga laki-laki. Jadi jawabannya begini. Istrinya Kain adalah yang jelas adalah perempuan. Karena tidak mungkin dia punya istri laki-laki. Itu nanya LGBT kalau istrinya laki-laki ya. Lalu perempuan itu dari mana? Kita akan lihat pendasarannya untuk menjawab itu dari kitab Kejadian bab 5. Mari kita lihat kitab Kejadian bab 5. Yang menunjukkan daftar keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ini loh, 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi ketika umur 130 ya, punya anak diberi nama Set. Lalu ayat keempat, ini yang perlu direnungkan baik-baik. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Dan ia memperanakkan anak lelaki dan anak perempuan. Nah, ini dia yang perlu kita camkan baik-baik. Umur Adam itu 800 tahun dan ia memperanakkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Jadi banyak anaknya itu. 800 tahun, bayangkan bisa punya berapa anak selama 800 tahun itu. Lalu ayat kelima mengatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. 930 tahun umurnya. Dan Adam itu tidak mengalami masa kanak-kanak. Jadi langsung ketika diciptakan sudah langsung dewasa, langsung bisa memiliki keturunan karena dia diciptakan sebagai manusia bukan sebagai bayi. Jadi selama 930 tahun itu Adam dan Hawa itu menerima perintah Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah seluruh bumi. Itu jelas sekali pernyataan dari Tuhan, perintah untuk beranak cucu itu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah itu sabda Tuhan yang merupakan perintah secara langsung pada manusia Adam dan Hawa. Dan pasti Adam dan Hawa juga taat pada kehendak Tuhan itu. Dan itu dibuktikan di bab 5 tadi. Kejadian bab 5 ayat 4 tadi.
Ayat 4, umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi anaknya Adam itu banyak sekali, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga, tapi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Berapa jumlahnya? Tidak ada catatan, tapi kita bisa menganalisis, bisa mengira-ira. Biasanya orang itu punya satu anak, atau usia anak dikandung di dalam kandungan ibu itu berapa? 9 bulan 10 hari toh. Maka kira-kira bisa saja Adam selama 2 tahun bisa punya satu anak, karena tugasnya memang berkembang biak. 2 tahun punya satu anak, kita bayangkan itu sangat mungkin. Karena bapak saya juga begitu, bapak saya yang bukan Adam dan Hawa saja, 2 tahun punya anak satu. Sehingga kami lahirnya itu 2 tahun sekali, 2 tahun sekali. Jumlah seluruhnya 10. Nah sekarang kalau kita bayangkan 930 tahun itu hidup Adam dan Hawa, lalu tiap 2 tahun punya satu anak, maka kira-kira anaknya berapa? Anaknya itu bisa 465 orang selama 930 tahun itu. Coba bayangkan kalau punya anak 465, itu kira-kira saling mengenal nggak? Ini adik saya atau kakak saya atau sudah seperti orang asing karena sudah begitu banyak jumlahnya ya. Untuk mengenalnya ini adik atau kakak itu menjadi agak sulit. Wong saya saja yang saudara itu kadang-kadang keliru menyebutkan ini kakak atau adik. Ini kakak lebih tua atau lebih muda, itu kadang-kadang keliru. Dengan demikian jawaban yang kedua, kalau jawaban yang pertama tadi saya katakan istrinya Kain tentu saja perempuan. Lalu jawaban kedua, perempuan dari mana? Ya perempuan anaknya Adam dan Hawa. Karena anak Adam dan Hawa banyak sekali. Hanya memang nama-nama mereka tidak dikatakan, tidak dituliskan di dalam kitab suci. Tidak semua yang terjadi itu akan dituliskan di dalam kitab suci. Yang dituliskan itu dituliskan karena supaya kita percaya, itu mengandung pesan iman. Dan kalau iman itu kita tangkap, kita percayai, kita hayati, kita akan diselamatkan, akan mengalami kebahagiaan hidup. Di dalam kitab suci nama-nama perempuan itu tidak penting untuk dikatakan. Karena tradisi yang menuliskan kitab suci itu adalah tradisi laki-laki. Coba saja lihat itu 12 suku Israel itu tidak ada perempuannya, semuanya laki-laki. Anaknya Yakub itu memang disebutkan ada satu yang perempuan namanya Dina, tapi dia tidak dimasukkan ke dalam daftar 12 suku Israel. Dia disebutkan karena waktu itu terjadi pelecehan terhadap Dina itu oleh orang-orang yang menjadi tetangga Israel. Jadi tidak semua data dimasukkan di dalam kitab suci. Kitab suci bukan informasi tentang data-data, tapi kitab suci adalah pesan iman yang mau dinyatakan kepada manusia sebagai kehendak Tuhan. Dan kalau manusia mengikuti kehendak Tuhan itu, manusia akan mengalami kepenuhan hidup. Itu jawaban saya tentang Kain.